Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat Kolose pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Bahkenia ya moa amisi tedudo, ni abe baba mati andre, dali mahal ya ami andre, ya fahena kemi bangande sahagala." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahagia atau sukacita adalah suatu keadaan yang diingini oleh semua orang. Dan bahwa bahagia atau sukacita itu tidak dapat ditemukan di segala keadaan dan atau di segala tempat. Namun, dalam renungan dari Kolose pasal 2 ayat 7, bagi orang percaya disingkapkan rahasia untuk menemukan bahagia atau sukacita, yang dalam istilah lain disebut melimpah dengan syukur. Sehingga melalui nats ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hati melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus kepada jemaat di Kolose mengibaratkan orang percaya bagaikan suatu tanaman. Tanaman yang bertumbuh subur dan sampai berbuah sudah dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut hidup di tanah yang subur. Demikian juga kehidupan orang percaya. Untuk bertumbuh dan subur, maka harus berakar dan dibangun dalam Kristus. Dengan berakar dan dibangun dalam Kristus, maka akan teguh dalam iman. Sehingga dengan demikian, hidup atau hati orang percaya melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nats ini beberapa poin yang perlu dipahami. Yakni yang pertama, berakar di dalam Kristus. Kalimat nats mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat 7a. Jika orang percaya diibaratkan suatu tanaman, maka Yesus adalah tanah. Di tanah, suatu tanaman meletakkan dan menancapkan akarnya. Semakin dalam akar suatu tanaman ke tanah, maka semakin tumbuh subur juga tanaman itu. Demikian juga orang percaya, agar tetap hidup dan tumbuh, maka harus benar-benar tertancap dan bersandar pada Kristus. Dan sebelum nats renungan ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat 6. Yang kedua, dibangun di atas Kristus. Kalimat nats mengatakan, dan dibangun di atas Dia. Kolose pasal 2 ayat 7b. Orang percaya harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan atau Yesus merupakan pondasi kokoh kehidupan setiap orang percaya. Bandingkan 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tuhan menghendaki setiap umatnya untuk semakin menyerupai Dia pada tingkat kekudusannya. Bandingkan Imamat pasal 20 ayat 7 dan ayat 26. Yang ketiga, teguh dalam iman kepada Kristus. Kalimat nats mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kolose pasal 2 ayat 7c. Menjadi orang Kristen tidak berhenti sebatas percaya kepada Yesus, melainkan harus terus dibekali dan dibina dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu berakar, maka hidup kita, hidup orang percaya menjadi kuat serta berbuah di dalam Dia, sehingga semakin teguh dalam iman. Bandingkan Matius pasal 28 ayat 20 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan dengan bertambah teguh dalam iman, maka orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, tidak mudah dijerumuskan dalam kecemaran, dan tidak mudah berbalik dari imannya kepada Yesus Kristus. Jadi apapun yang dialami, maka tetap kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan iman pun semakin bertumbuh di dalam Dia.
Keteguhan demikian akan menghasilkan kesaksian dalam menjalani hari-hari di dunia ini, walaupun penuh dengan pergumulan, kesusahan, pencobaan, dan ujian iman. Yang keempat, melimpah dengan syukur. Kalimat Nats mengatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7d. Syukur atau sukacita dan atau bahagia merupakan buah dari hidup yang berakar, hidup yang dibangun, dan hidup yang teguh dalam iman kepada Kristus. Dan bahkan dalam Nats ini memberi pengharapan bahwa syukur hidup orang percaya tidak hanya ala kadarnya atau pas-pasan saja, melainkan melimpah. Melimpah berarti meluap atau memancar keluar, dapat terlihat dan disaksikan oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa ciri hidup atau hati yang melimpah dengan syukur adalah yang pertama, menerima dengan senang hati setiap berkat daripada Tuhan. Jika banyak disyukuri, jika sedikit pun diikhlaskan, jika kurang tetap tersenyum, dan jika melimpah tidak membuat dia kekirangan, berkelebihan, apalagi menyombongkan diri terhadap sesama. Yang kedua, mulut senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Selalu mengingat Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dan bahwa di tangan Tuhan hidupnya akan terjamin terpelihara, sehingga kecemasan dan kekhawatiran hanya penghambat pandangan akan kebahagiaan yang Tuhan telah rancangkan kepada orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga, memanfaatkan setiap berkat yang diterima seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab disadari bahwa setiap berkat yang diterima bahwa hanya sekedar titipan dan pinjaman sementara dari Allah semata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar hati kita melimpah dengan syukur, maka haruslah kita berakar, dibangun, dan teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bahkan ia yang mu'ami site deudou, ni abe baba mati andre dali mahal ya ami andre ya fahena khemiwangande sahagala. Kolose pasal 2 ayat 7. Selamat memiliki hati melimpah dengan syukur, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.